Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Aku Abdul. Dalam video kali ini kami akan menyajikan video podcast pertama kami. Selamat menyaksikan. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan seorang tamu, bintang tamu ya. Bahwasanya ya bintang tamu ini kece, gak ada duanya. Tapi sebelumnya saya minta maaf kepada penonton gitu. Walaupun penampilannya gitu agak beda sih, tapi pokoknya pemikirannya kece banget. Ayo kita panggil, ini dia bintang tamu kita, Bapak Rohid Abdul. Abdul Rohid ya, Bapak Abdul Rohid. Ya. Halo Bapak. Apa kabar Bapak, gimana? Alhamdulillah baik. Kok Bapak gitu? Gimana Bapak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin Bapak pada kesempatan kali ini karena ini adalah podcast pertama kami gitu, jadi kita akan sharing-sharing aja ya Pak. Jadi kita bahas latar belakang Bapak gitu, gimana gitu. Kalau Bapak mau tentang saya ya Bapak kalah. Mungkin yang pertama Bapak, karena Bapak itu adalah seorang guru yang baru ya di sekolah Martuju ini, mungkin awal pertanyaan saya itu bagaimana sih rasanya Bapak pindah gitu dari habitat di situ ke habitat di sini gitu Pak? Gimana rasanya gitu? Saya secara pribadi saya senang sih sebetulnya, walaupun lumayan agak jauh dari rumah ke sini, tapi saya cukup bangga bisa bergabung di Madrasah Aliyah Negeri Tasikmalaya. Mungkin karena ada beberapa hal yang jadi alasan. Yang pertama, alasannya guru-gurunya baik-baik semua. Iya. Kemudian siswa-siswanya juga alhamdulillah cukup rajin-rajin dan baik-baik. Kemudian lingkungannya juga mendukung. Di sini itu lingkungan untuk pendidikan itu ya cukup mendukung lah, asri, nyaman, cinta. Barangkali itu. Ya, tapi selama Bapak mengajar ada gak gitu siswa yang paling menyebalkan atau Bapak itu sukai sama anak itu karena anak itu gitu ada gak sih gitu? Oke, pasti ada lah. Ini bagi saya secara pribadi, karena tugas pendidik itu adalah mendewasakan anak. Ya. Bagi saya itu tidak ada siswa yang dibenci dan tidak ada siswa yang dicintai, atau bukan dicintai secara lebih. Semua juga itu anak-anak saya, anak didik saya, dan itu tanggung jawab saya. Kemudian kalau ada hal-hal yang menyebalkan, mungkin karena anak itu mungkin belum mengerti ya, atau juga bisa saja karena lingkungannya tidak mendukung untuk dia itu menjadi pribadi lebih baik ya. Walaupun datang sekolah suka cari masalah, kalau menurut saya itu wajar-wajar saja, karena pada intinya bahwa sekali lagi pendidikan itu sebagai pendidikan itu mungkin membantu siswa itu supaya lebih dewasa. Oh iya, mungkin itu seputar gimana ya, rasa Bapak ya. Karena mungkin saya mau minta saran itu bisa jadi, atau minta dinasihati ya. Mungkin saya akan bertanya tentang seputar masalah remaja seperti saya gitu. Di masa seperti saya gitu, adakah
gitu. Seperti kan waktu gini kita pasti suka sama seseorang, kita kasmaran gini ya. Masalah yang terbaik mungkin terbanyak ya, tapi yang sering saya rasakan gitu Pak, kita curhat aja. Kak, gimana Bapak pernah gak merasa kehilangan? Dan kehilangan di situ yaitu baik seseorang maupun apa yang diharapkan. Pertanyaan cukup baik juga. Cuman gini, karena masa saya dulu ketika SMA dengan kalian itu sangat beda sekali. Dulu itu kan zaman saya itu zaman disebut zaman kolonial. Saya itu zaman generasi X ya. Transisi. Kalau kalian itu kan sekarang generasi Z. Jelas dari generasi X itu mungkin agak jauh berbeda. Mungkin kalau dulu itu lebih ke nakal, senakal-nakalnya anak dulu itu ya paling melanggar aturan. Tidak senakal seperti anak sekarang. Narkoba, tawuran, kemudian sekarang kan banyak anak-anak seperti itu. Atau bahkan bisa melakukan seks bebas. Ini adalah pemahaman yang salah menurut saya ya. Karena ketika zaman saya dulu, ketika SMA itu tidak mengenal hal itu karena mungkin masih dulu itu masih tidak terlalu teknologinya tidak terlalu canggih. Kalau sekarang itu sudah teknologinya sudah canggih. Kemudian kalau tadi pertanyaannya pernah nggak jatuh cinta ketika di SMA? Saya malah berpikirnya bukan seperti itu ya. Dulu itu berpikirnya gini, karena kebetulan orang tua saya itu sebagai pendidik sama. Jadi dulu itu pendidikan itu di keluarga kami paling utama dan pertama. Karena apa? Karena yang menentukan hidup itu kan bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Untuk itu makanya pendidikan itu dianggap penting di keluarga kami. Dan alhamdulillah kami itu semua anak-anaknya itu tidak pernah bergantung ke orang tua. Ketika selepas SMA itu biaya kuliah, biaya hidup itu nyari sendiri. Termasuk ketika SMA itu saya hidupnya sendiri. Karena apa? Karena dengan kemampuan saya. Salah satunya misalnya saya pernah jadi kuli di toko besi. Saya pernah jadi kenek gitu, jadi kernet angkot gitu. Itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makanya saya itu terus terang dari dulu aja sampai sekarang masalah pakaian itu mungkin karena saya itu ya apa adanya, kemudian saya itu tidak pernah beli yang murah terus terang. Karena dulu itu suka nyari sendiri, jadi tidak pakai uang orang tua. Ya, gitu. Jadi tapi pendidikan itu di keluarga saya itu nomor 1. Ya mungkin Bapak lebih dari pertanyaan itu saya minta saran ya Pak, karena mungkin masalah terbesar gitu yang saya alami sekarang, mungkin ini sering aja ya Pak kita curhat gitu. Mungkin saran paling baik itu dari Bapak untuk remaja seperti saya, mungkin pertama karena saya itu Pak, saya juga orangnya itu jauh dari orang tua. Jadi setiap perkara yang saya lakukan itu hanya sendiri. Nah, ketika saya mendapatkan seseorang gitu ya, seseorang itu ya baik, memperhatikan saya gitu. Saya merasa gitu, jadi seakan-akan saya juga sayang sama dia gitu. Tapi Pak, mungkin ya kita curhat dulu ya Pak. Gak apa-apa ya kan? Gak apa-apa. Mungkin saya tuh bersama dia menjadi komitmen. Tapi komitmen itu saya niatkan dulu karena saya gimana ya, bukan merasa kesepian, tetapi mungkin masih ada gitu ya
selain orang tua saya yang jauh, orang tersebut terlalu baik gitu sama saya. Jadi saya jadikan komitmen aja ya. Tapi gak lebih itu dari komitmen. Ya begitu. Tapi mungkin waktu berubah ya. Pada waktu sekarang gitu, saya merasakan rasa dikhianati salah gampang gitu. Karena dulu kan dia datang juga, saya gak minta, tapi saya sekarang merasa dikhianati. Dan pada akhirnya dia Karena nikah sama orang lain gitu. enggak, tapi dia itu memilih kenapa sih? Pertanyaan kenapa harus hadir pada kehidupan saya gitu. Kalau akhirnya malah dia banyak gitu. Dulu dia yang support, yang membangun saya untuk bangkit, tapi sekarang dia yang jatuhin saya. Oke. Barangkali gini ya. Yang pertama tadi saya saran kita sebagai remaja yang harus dipegang itu adalah satu marwah keluarga kita atau marwah orang tua. Jadi kita itu mesti menjaga nama baik orang tua. Itu harga mutlak dan itu tidak bisa diganggu juga. Karena apa? Karena kalau kita berbuat salah, orang tua itu ke bawah. Kenapa orang tua ke bawah-bawah? Ya, karena kita punya orang tua, kita lahir dari orang tua. Ridho Allah, ridho ridhonya Allah itu ada dari orang tua. Makanya ke orang tua itu harus berbakti. Salah satu berbakti itu kita itu bagaimana kita bisa menjaga marwah orang tua atau nama baik orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya sebagai laki-laki akan beda dengan perempuan ketika biasanya kalau perempuan itu kalau sudah ada komitmen percaya. Iya gitu. Yang salahnya perempuan itu di sini bukan menyalahkan pada umumnya. Perempuan itu ketika sudah merasa nyaman, sudah merasa dia itu mulai sadar sih. Ya, mulai sadar itu terlalu percaya. Artinya bukan terlalu percaya. Jadi maksud saya gini, jangan terlalu bergantung kepada itu atau bersandar kepada itu. Salah. Karena terus terang aja pengalaman saya gini, saya hubungan dengan seseorang hampir 5 tahun, putus nyambung yang akhirnya ketika komitmen itu mau berlanjut ke yang lebih serius, ternyata orang tuanya itu memilih orang lain. Karena mungkin saya belum kerja ketika itu, saya baru hanya ngajar. Karena saya itu ngajar dari tahun 91 ya, ketika keluar SMA 1 tahun ini saya sudah ngajar di Madrasah Sarawiyah. Kemudian, nah ini kalau makanya ketika ada hadir seseorang di hati kita, kemudian kita merasa nyaman, kemudian kita disupport, nah kemudian kita itu misalnya dikhianati atau merasa kehilangan, menurut saya itu jangan dijadikan beban, justru harus dijadikan motivasi. Karena apa? Karena gini, Allah itu akan memberikan hal yang terbaik ke kita. Saya yakin dan percaya, terus terang aja, saya putus dari itu, saya ketemu dengan perempuan yang kalau orang lain mengatakan perempuan itu kalau secara fisik, secara penghasilan, karena dia itu sudah mapan dan sebagainya. Kenapa saya harus diketemukan? Kemudian usianya di atas saya. Padahal saya paling tidak suka awalnya, tapi ketika dipertemukan oleh Allah untuk seperti itu, walaupun apapun hambatan yang saya alami, saya terdiam. Karena itu saya komitmen. Kalau sudah komitmen berarti kita harus jalan. Apapun yang terjadi, kita harus survive. Apapun yang terjadi. Kalau sudah melanggar, apa yang akan kita lakukan? Kalau misalnya sekarang kamu merasa dihianati oleh orang itu, kemudian tinggalkan aja. Kenapa tidak? Dengan mudah misalnya apa yang nggak bisa? Iya nggak bisa itu karena perempuan itu terlalu mengandalkan perasaan, bukan otak. Iya sih benar. Ya, kalau mengandalkan perasaan sampai kapan selesainya?
Kalau udah kasihan, aduh gimana ya, aduh gimana, nah itu yang salah kan. Ini ya Pak, perasaan seorang perempuan itu yang saya rasakan itu lebih gitu. Oh iya, Saya makanya gini, kalau saya berpikir gini, kalau saya akhiri gitu atau sama gitu, gitu. Jadi saya takut saya jatuh sendiri gitu, takutnya gak bisa bangkit lagi. wah, jangan berpikir seperti Bisa itu. begitu. Nah gini, itu karena kita mengandalkan perasaan. Nah gini sekarang, kalau misalnya sekarang orang itu kemudian tidak lagi menjadi support bagi kita, buat apa? Karena apa? Karena kalau suami istri juga kan, suami harus mensupport istri harus mensupport suami. Kuntum libasul, nah kan gitu. Perempuan jadi baju laki-laki, laki-laki jadi baju perempuan kan, saling menutupi, saling mendorong kan gitu. Kalau sudah tidak bisa seperti itu ya kita tidak sejalan. Kamu tuh masih muda, masih panjang langkahnya, masih banyak laki-laki yang lain yang mau ke kita. Kita jangan takut dengan itu. Kalau memang dia itu sudah harus ditinggalkan, ya tinggalkan. Kenapa? Kenapa? Jangan terlalu mengandalkan perasaan. Kita harus mengandalkan ini. Dia berpikir nggak tentang kita, tentang perasaan kita. Kalau sudah tidak berpikir, ya tinggalkan. Itu rugi jadi perempuan kalau harus berpikir seperti itu. Rugi jadi perempuan. Jadi perempuan itu harus survive. Kita juga bisa gitu loh. Sekarang itu ada persamaan gender. Yang hanya beda itu hanya perbedaan genital saja. Kita itu secara sosial sama laki-laki dan perempuan. Kita punya ketepatan yang sama. Kamu harus lebih bangkit lagi ketika ada masalah seperti itu, bukan menjadi jatuh sayang. Kamu sudah capek-capek raih berapa tahun, sekarang harus jatuh begitu saja. Picik itu namanya. Ya enggak? Bener kan? Ya gitu. Udah gini. Tanyakan penonton, betul nggak penonton? Ya mungkin Bapak segitu saja ya yang saya tanyakan. Ini hanya sebatas sering-sering aja dan minta saran gitu. Saya sebagai remaja, bagaimana sih remaja yang baik gitu? Ya mungkin teman-teman cerita kita cukupkan sekian. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, senyum, jangan lupa subscribe ya, like and comment. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.